Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Baik, apa kabar anak bapak semua? Semoga kalian sehat selalu. Baik, kita lanjut materi kita, catatannya. Nah, di catatan kali ini kita sudah masuk ke bab 2 ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan sediakan alat tulismu, pensil, pulpen, dan dengarkan penjelasan Bapak. Nanti ketika ada materi silakan kamu pause videonya dan kamu catat, kemudian di play kembali setelah selesai mencatat. Baik, sebelum mulai pelajaran kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Nah, ini kamu catat di bukumu. Di tengah ya, huruf besar. Kemudian judulnya kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Nah, yang ini nak, kompetensi inti ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Jadi yang ditulis bab 2. Kemudian judulnya kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Itu aja ditulis, yang ini nggak usah. Nah, kemudian catat di buku catatanmu ya. Ini penting nih. Kebesaran Allah terlihat di alam semesta. Nah, tauhid adalah hal terpenting bagi kehidupan seorang manusia. Bagaimana tidak? Karena hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah saja yang akan dibawa pelakunya kepada kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kekuatan akidah kita juga banyak ditentukan sejauh mana pemahaman dan pengamalan kita terhadap tauhid tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, artinya kehidupan yang baik. Ini kamu catat ayatnya sampai habis. Berdasarkan pada pentingnya peran tauhid dalam kehidupan manusia, maka wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Apalagi kita siswa, maka kita wajib mempelajarinya. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran atau wujud keberadaannya dan wahdaniyah atau keesaannya, dan bukan pula sekedar mengenal asma atau nama-namanya atau sifatnya. Apakah sebenarnya tauhid itu? Nah, tauhid berasal dari bahasa Arab yang artinya mengesankan. Menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak setara dengan apapun, tidak mungkin ada yang menandinginya. Nah, itulah esa, tidak ada dua atau tiga atau seterusnya. Allah itu hanya satu. Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah, maksudnya menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Nah, ini kamu catat nak. Coba jelaskan lagi panjang lebar, ini kamu catat sambil kamu baca. Nah, ini perhatikan, lawannya tauhid adalah syirik. Nah, ini lawannya tauhid syirik. Kalau tauhid itu tadi mengesakan, tidak menduakan. Kalau syirik menduakan, menyekutukan. Berarti Allah itu ada dua. Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, itu tauhid. Lawannya dari tauhid adalah syirik. Jangan lupa nak ya, dicatat. Dicatat ini semua dicatat. Nah, setelah kamu mencatat tentang tauhid tadi, silahkan kamu tulis tafsir Quran surah Al-Fatihah. Kamu buat kotaknya seperti ini. Ayat, terjemah, lafaz. Kamu catat di buku catatan.
Setelah kamu mencatat, penjelasan surat juga dicatat. Disingkat aja. Tapi ini kayak Bapak rasa semua penting. Ummul Quran, apa itu Ummul Quran? Apa itu Asmaul Husna? Dicatat. Kemudian yang ini, setelah catat yang atas tadi, sambungannya adalah firman Allah ayat yang kelima, yang menguasai hari pembalasan, mengandung dua makna. Yang pertama, Allah menentukan, dan dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu. Hari apa itu? Hari pembalasan itu, hari kiamat. Jadi hanya Allah yang tahu hari kiamat. Yang kedua, Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Maka jangan bertindak atau bersikap menentang Allah, bahkan berbicara pun atas izin Allah. Segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dengan penciptanya terinci dalam firman-Nya yang pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kupasan menarik dari mufassir. Mufassir ini adalah orang yang menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam hal ini siapa mufassirnya? Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, bahwasanya kata kami yang digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan. Yang pertama, ciri khas orang Islam. Ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang muslim harus merasa bersama orang lain, tidak sendirian. Maka ada kata kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedua, ibadah hendaknya dilakukan bersama-sama. Karena jika kita melakukan bersama-sama, orang lain yang bersama kita akan menutupi kekurangan kita. Artinya seperti sholat. Apa kata Nabi? Sholat di masjid lebih baik 27 derajat daripada sholat di rumah yang hanya dapat satu. Jadi kamu lebih pilih mana? Sholat di masjid atau sholat di rumah? Nah, ketika kamu sholat di masjid, rupanya kamu sholat ini nggak sempurna, itu bisa ditutupi dengan teman-temanmu yang satu barisan itu. Nah, misalnya kamu nggak rapat safnya, tapi sebelah kamu rapat safnya, nah tertutupi karena itu. Baik, yang tadi ini ya, kamu catat, nanti Bapak periksa. Yang catatan-catatan kemarin belum siap, siapkan. Nanti Bapak akan periksa semua catatan kalian. Dan jika kalian mau nilai yang tinggi, belajarlah dengan baik. Apa yang suruh gurunya tulis, kamu tulis. Apa suruh dirangkum, rangkum. Suruh catat-catat, itu aja. Mungkin itu aja pelajaran kita pada hari ini. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.